Yuk ikuti keseruan kita membuat pakan ternak atau pelet dari keong sawah. Alat bahannya terdiri dari mesin penggiling, timbangan, wadah, spatula atau entong, sarung tangan plastik. Lalu bahannya ada keong sawah atau kul, dedek, ada juga jagung atau biji jagung, dan tepung tapioka. Langkah pertama yakni melakukan penggilingan kul atau keong sawah. Kul atau keong sawah digiling hingga berupa halus seperti yang ada pada video. Setelah itu, hasil dari gilingan keong sawah atau kul dicampur dengan dedek dan juga bahan lainnya seperti tepung tapioka dan juga jagung. Setelah itu, hasil campuran tadi diletakkan kembali ke dalam mesin hingga menjadi bulir-bulir seperti yang ada pada video. Berikut ini merupakan hasil analisis laboratorium terhadap sampel yang telah diuji di PT Saraswanti Indogenetics Surabaya atau SIG Laboratory. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan protein pada sampel yang dianalisis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kualitas bahan yang diteliti. Berdasarkan laporan hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium, sampel berasal dari UPN Veteran Jawa Timur. Sampel diterima oleh laboratorium pada tanggal 27 April 2026. Kemudian dilakukan proses pengujian mulai tanggal 27 April hingga 5 Mei 2026. Seluruh proses analisis dilakukan sesuai prosedur dan standar operasional laboratorium untuk memastikan hasil yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang baik. Parameter yang dianalisis dalam pengujian ini adalah kadar protein. Protein merupakan salah satu komponen nutrisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai penyusun utama sel dan jaringan tubuh, berperan dalam proses pertumbuhan, perbaikan jaringan, pembentukan enzim, hormon, serta berbagai fungsi biologis lainnya. Oleh karena itu, pengukuran kadar protein menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas suatu bahan. Pada pengujian ini digunakan metode titrimetri, yaitu metode analisis kuantitatif yang dilakukan dengan mengukur volume larutan standar yang bereaksi dengan zat yang dianalisis. Metode titrimetri dipilih karena memiliki tingkat ketelitian yang baik, relatif mudah diterapkan, dan telah banyak digunakan dalam berbagai pengujian laboratorium untuk menentukan kandungan suatu senyawa secara kuantitatif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai kadar protein pada pengujian Simplo sebesar 35,49%, sedangkan pada pengujian Duplo sebesar 33,82%. Pengujian Simplo merupakan pengujian pertama yang dilakukan terhadap sampel, sedangkan pengujian Duplo merupakan pengulangan analisis yang ditunjukkan untuk memastikan konsistensi dan reliabilitas hasil pengukuran. Jika dihitung rata-ratanya, kadar protein sampel berada pada kisaran 34,66%. Nilai ini menunjukkan bahwa sampel memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Perbedaan antara hasil Simplo dan Duplo hanya sekitar 1,67%. Yang masih dapat diterima dan menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki tingkat reproduksibilitas yang baik. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dianggap
representatif untuk menggambarkan kandungan protein pada sampel yang diuji. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampel TPK memiliki kualitas yang baik dari sisi kandungan protein. Kandungan protein yang mencapai lebih dari 30% menunjukkan bahwa sampel berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan yang memiliki nilai nutrisi tinggi maupun bahan dengan pendukung dalam berbagai penelitian dan pengembangan produk. Selain itu, hasil ini juga dapat digunakan sebagai data pendukung dalam proses evaluasi mutu dan karakterisasi bahan. Secara keseluruhan, pengujian yang telah dilakukan berhasil memberikan informasi mengenai kandungan protein dalam sampel. Nilai kadar protein rata-rata sebesar 34,66% menunjukkan bahwa sampel memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dengan hasil pengujian yang konsisten antara analisis simplo dan duplo. Oleh karena itu, hasil uji ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan maupun pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan karakteristik dan kualitas sampel tersebut. Kalau yang gini belum masih enggak, maksudnya kalau yang gini enggak. Biasanya ya kalau